Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri Lestari dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan mind map yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sistem regulasi. Apa itu sistem regulasi? Sistem regulasi merupakan sistem untuk mengatur atau meregulasi semua kegiatan tubuh manusia agar tetap seimbang atau homeostatis. Pada sistem regulasi mencakup 3 sistem lainnya, yaitu yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem hormon atau endokrin, dan yang ketiga sistem indera. Secara garis besar, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem saraf dan sistem hormon. Persamaan yang pertama yaitu sama-sama memelihara homeostatis, dan yang kedua sama-sama mensekresikan messenger kimia neurohumor. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, respon pada sistem saraf lebih cepat dibandingkan pada sistem hormon. Yang kedua, sinyal yang didapat pada sistem saraf dibawa melalui neuron, sedangkan pada sistem hormon dibawa melalui sistem sirkulasi. Dan perbedaan yang ketiga, pada sistem saraf, respon yang didapat langsung terhadap rangsang dari luar, sedangkan pada sistem hormon, respon tidak langsung pada rangsangan dari luar. Untuk lebih spesifiknya, saya akan membahas secara rinci tentang sistem regulasi yang mencakup sistem saraf, sistem hormon atau endokrin, dan sistem indera secara terperinci, serta pengaruh zat kimia dan kelainan pada sistem regulasi. Materi yang pertama yang akan saya bahas adalah sistem saraf. Dalam sistem saraf dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada neuron. Pada materi neuron dibagi lagi menjadi 3 bagian, ada anatomi, jenis, dan mekanisme penghantaran impuls. Pada anatomi dibagi menjadi 3 bagian. Anatomi neuron terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada badan sel, yang selanjutnya ada serabut-serabut sel, dan yang ketiga adalah selubung pelindungnya. Pada badan sel terdapat nukleus dan sitoplasma. Nukleus merupakan pusat perintah atau pusat aktivitas sel. Yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan berfungsi untuk menghantarkan impuls. Selanjutnya pada serabut-serabut sel terdapat dendrit dan akson. Dendrit berfungsi untuk menghantarkan impuls. Sedangkan akson di sini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada yang memiliki selaput dan ada yang tidak berselaput. Yang tidak berselaput dinamakan nodus Ranvier. Nodus Ranvier berperan untuk mempercepat penghantaran impuls, sedangkan yang memiliki selaput dinamai mielin. Mielin berfungsi untuk melindungi atau memelihara akson. Yang selanjutnya ada jenis-jenis neuron. Di sini terbagi menjadi 3, ada konektor, motorik, dan sensorik. Yang pertama ada neuron konektor, yaitu neuron yang menghantarkan dari reseptor ke pusat saraf. Yang selanjutnya ada motorik. Neuron motorik berfungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang ke efektor seperti otot atau kelenjar dalam tubuh. Selanjutnya ada neuron sensorik. Neuron sensorik menghantarkan impuls dari alat indera ke otak. Alat indera seperti tangan, hidung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mekanisme penghantaran impuls. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini terdapat sinapsis. Sinapsis itu adalah hubungan antara satu sel saraf dengan sel lainnya. Itu disebutnya sinapsis. Selanjutnya ada neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi
atau berperan penting dalam penghantaran impuls. Selanjutnya, neurotransmitter ini mencakup asetilkolin dan dopamin. Jadi asetilkolin itu merupakan neurotransmitter yang membantu kita dalam proses belajar, dalam proses mengingat atau memori gitu. Selanjutnya ada dopamin. Dopamin ini yang meregulasi rasa bahagia, terus motivasi diri. Di sini sistem saraf dibagi menjadi 3 bagian, ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Pada sistem saraf pusat terdapat otak, pelindung, dan medula. Otak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Otak besar ini pada bagian luarnya berwarna abu-abu karena banyak mengandung badan sel. Sedangkan pada bagian luarnya berwarna putih karena banyak mengandung serabut-serabut saraf. Nah, pada otak besar ini terdapat beberapa bagian atau lobus, yaitu ada bagian depan, bagian tengah, bagian samping, dan bagian belakang. Pada bagian depan ini merupakan pusat dari gerak sadar, sedangkan pada otak besar bagian samping ini sebagai pusat penciuman, pendengaran, sebagai pusat indera. Sedangkan pada otak besar bagian tengah ini mengatur perubahan pada kulit dan otot, sedangkan pada otak besar bagian belakang ini sebagai pusat penglihatan. Selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah ini berfungsi sebagai refleks mata. Selanjutnya ada otak bagian depan. Otak bagian depan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada talamus dan hipotalamus. Talamus ini berperan untuk menerima semua rangsangan dari luar, dari reseptor, kecuali bau. Jadi rangsangan bau ini tidak diterima oleh talamus. Selanjutnya yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini mengatur suhu tubuh, mengatur rasa lapar. Yang selanjutnya ada otak kecil. Otak kecil ini berfungsi sebagai pusat keseimbangan. Jadi otomatis jika otak kecilnya mengalami gangguan atau kerusakan, maka keseimbangan dalam tubuh pun akan sangat terganggu karena otak kecil merupakan pusat daripada keseimbangan itu sendiri. Yang selanjutnya ada di sini sistem saraf pusat yang bagian pelindung, yaitu ada meninges. Meninges dibagi menjadi 3, ada piameter, arachnoid, dan durameter. Nah, pada durameter ini terletak pada tulang, sedangkan pada arachnoid ini terletak di antara durameter dan piameter. Sedangkan pada piameter ini terletak pada otak. Yang selanjutnya ada sistem saraf pusat yang medula. Medula dibagi menjadi 2, yaitu ada medula oblongata dan ada medula spinalis. Medula oblongata ini medula sumsum tulang lanjutan. Medula oblongata ini sebagai pusat pengatur gerak refleks atau gerak yang tanpa sadar, gerak yang secara tiba-tiba dilakukan kayak gitu. Selanjutnya ada medula spinalis. Medula spinalis ini adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berwarna putih karena tersusun atau terdapatnya banyak dendrit dan neurit. Pada medula spinalis ini juga memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai penghubung antara impuls ke otak dan jalan terpendek pada gerak refleks. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf. Selanjutnya dari pusat saraf
dilanjutkan lagi ke efektor. Pada sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada kranial dan spinal. Kranial ini adalah serabut saraf otak. Serabut saraf otak ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada saraf ke-1, ke-2, dan ke-8 itu terdiri dari neuron sensorik, sedangkan pada saraf ke-3, 4, 6, dan 12 itu terdiri dari neuron motorik, sedangkan pada saraf ke-5, 7, 9, dan 10 itu merupakan saraf-saraf yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Di sini ada di buku ini ada bagan. Nah, di sini tuh ada macam-macam saraf kranial yang tadi saya sebutkan. Yang pertama kan ada saraf ke-1 dan kedua dan ke-8 itu apa sih maksudnya? Jadi saraf ke-1, kedua, ke-8 itu adalah kayak kodenya gitu. Sebenarnya saraf nomor 1 itu ada olfaktori, namanya tuh saraf olfaktori. Tadi kan fungsinya itu sebagai sensorik gitu, masuknya sensorik. Ini tuh tempat pengiriman impulsnya, impuls saraf olfaktori yang menyebabkan indera pembau. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh di sini terdapat bagan dari macam-macam saraf kranial yang tadi disebutkan. Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf spinal ini berjumlah, kalau misalkan yang tadi yang kranial berjumlah 12 pasang, sedangkan yang spinal ini berjumlah lebih banyak, yaitu 31 pasang, dan terdiri dari gabungan antara saraf sensorik dan saraf motorik. Selanjutnya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu atau sistem saraf yang tidak sadar. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatis dan ada sistem saraf parasimpatis. Kalau sistem saraf simpatis ini berfungsi untuk mengaktifkan organ supaya bergerak otomatis, dan sifatnya itu meningkatkan aktivitas. Sedangkan kalau misalkan di sistem saraf parasimpatis ini kebalikannya dari sistem saraf simpatis, yaitu untuk kerjanya itu menghambat aktivitas. Seperti misalkan kalau misalkan simpatis membuka pupil mata, kalau misalkan yang parasimpatis itu mengecilkan pupil mata gitu. Kalau misalkan yang simpatis melebarkan, yang parasimpatis itu justru mengecilkan pupil mata, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana terjadinya gerak? Terjadinya gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu ada gerak sadar dan ada gerak refleks. Apa sih gerak sadar dan gerak refleks itu? Yang pertama, gerak sadar. Gerak sadar itu adalah gerakan yang dilakukan dengan sadar dan dilakukan dengan sengaja. Contohnya kayak kita mengambil pensil, mengambil ballpoint, mengambil spidol, membawa buku, membuka buku. Ini termasuk ke dalam gerak sadar atau gerak yang dilakukan dengan sengaja. Gerak sadar ini melalui beberapa tahapan, yaitu pada saat impuls datang, lalu dibawa oleh reseptor, selanjutnya pada saraf sensorik, dilanjutkan dibawa ke otak, dibawa lagi oleh saraf motorik, selanjutnya kepada efektor. Sedangkan pada gerak refleks itu adalah gerak yang dilakukan tanpa sadar atau tanpa disengaja. Contohnya kayak kita menginjak benda yang runcing, benda yang tajam, atau pada saat kita tangan mau kepotong pisau itu kan otomatis si tangan ininya tuh kita angkat gitu, nggak mungkin kan kayak didiemin aja dibiarin kepotong kayak gitu. Pada gerak refleks ini
Tahapannya yaitu pada saat impuls datang dibawa oleh neuron sensorik, selanjutnya melewati sumsum tulang belakang, terus dibawa oleh neuron motorik, selanjutnya ke efektor. Bedanya di gerak refleks sama gerak sadar itu, kalau gerak refleks cenderung lebih pendek tahapannya atau prosesnya gitu, karena kan berlangsung begitu cepatnya. Selanjutnya gerak refleks juga impuls tidak dibawa ke otak tapi ke sumsum tulang belakang. Materi yang kedua ada sistem hormon. Hormon dalam tubuh manusia berfungsi untuk mengatur homeostatis, meliputi pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, tingkah laku, dan lain sebagainya. Nah, di sistem hormon ini memiliki banyak kelenjar. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar hipotalamus. Hipotalamus mensekresikan hormon-hormonnya langsung ke hipofisis. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan di hipotalamus ada GnRF atau gonadotropin releasing factor. Yang kedua ada CRF atau corticotropin releasing factor, dan ada TRF atau thyrotropin releasing factor. Yang kedua ada kelenjar hipofisis. Hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian depan, tengah, dan belakang. Bagian depan biasanya disebut dengan hipofisis anterior. Nah, di hipofisis anterior ini mensekresikan banyak sekali hormon, diantaranya ada somatotropin. Fungsi dari hormon somatotropin ini adalah untuk merangsang sintesis protein. Yang kedua ada TSH atau hormon tirotropin. Nah, hormon tirotropin ini untuk mengatur pertumbuhan. Selanjutnya ada ACTN, yaitu untuk merangsang sekresi glukokortikoid dan mineral kortikoid. Yang ketiga ada prolaktin. Nah, fungsi dari hormon prolaktin ini untuk merangsang sekresi kelenjar mamae atau kelenjar susu. Selanjutnya ada ada hormon gonadotropin. Nah, di dalam hormon gonadotropin ini dibagi menjadi 2, ada hormon FSH dan hormon LH. Nah, hormon FSH dan hormon LH ini fungsinya beda-beda di pria dan wanita ini beda. Yang pertama hormon FSH. FSH itu follicle stimulating hormone. Di wanita, hormon ini berfungsi untuk mengatur perkembangan ovarium, sedangkan di laki-laki ini untuk mengatur pertumbuhan sperma. Yang kedua ada hormon LH. LH ini kepanjangan dari luteinizing hormone. Sama fungsinya pun berbeda di wanita dan pria. Kalau misalkan di wanita ini untuk merangsang pelepasan sel telur, sedangkan di laki-laki ini untuk merangsang produksi testosteron dan estrogen. Yang selanjutnya ada hipofisis di bagian tengah atau intermediate. Di bagian tengah ini menghasilkan hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Pada manusia, fungsi dari MSH ini belum diketahui. Namun pada hewan, MSH ini berfungsi pada saat sintesis melanin. Selanjutnya ada hipofisis di bagian belakang atau posterior menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon ADH dan oksitosin. Fungsi dari hormon ADH ini berfungsi pada saat reabsorpsi air di tubulus ginjal, sedangkan hormon oksitosin ini berfungsi pada saat seseorang
sedang melakukan proses kelahiran secara normal. Jadi hormon oksitosin ini merangsang kontraksi otot dinding rahim dan sekresi air susu. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini menghasilkan dua sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel alfa ini menghasilkan glukagon yang memiliki fungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Sedangkan pada sel beta yaitu menghasilkan insulin yang berfungsi untuk menjaga kadar gula agar tetap normal di dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar tiroid yang menghasilkan dua hormon lagi, yaitu hormon tiroksin dan hormon kalsitonin. Yang pertama, hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan otot dan jaringan lainnya. Sedangkan pada hormon kalsitonin berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Selanjutnya di sini ada kelamin. Kelamin dibagi menjadi dua, tentunya ada wanita dan pria. Di sini wanita menghasilkan hormon progesteron dan estrogen, sedangkan pria menghasilkan hormon testosteron. Yang selanjutnya ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok yang menghasilkan hormon paratormon. Nah, fungsi daripada hormon paratormon ini untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam darah. Selanjutnya kelenjar suprarenalis atau anak ginjal ini dibagi menjadi dua, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Di bagian luar atau korteks ada mineral kortikoid, ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang kedua, glukokortikoid ini berfungsi untuk metabolisme lemak dan protein. Sedangkan yang gonadokortikoid ini membantu untuk munculnya ciri kelamin sekunder. Yang di bagian medula atau dalam, di sini ada adrenalin dan non-adrenalin. Di hormon adrenalin ini berfungsi untuk membantu metabolisme karbohidrat. Sedangkan di hormon yang non-adrenalin ini berfungsi untuk menaikkan tekanan darah. Yang selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah mengenai sistem indera. Sistem indera ini memiliki reseptor-reseptor yang mampu menerima rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Contoh rangsangan dari luar yaitu seperti cahaya, bau, asin, manis. Sedangkan contoh rangsangan dari dalam yaitu rasa nyeri, rasa haus, rasa lapar. Nah, di alat indera ini terdapat beberapa bagian, ada 5 bagian, yaitu ada mata, hidung, kulit, telinga, dan lidah. Ini tuh fungsinya beda-beda. Yang pertama yang akan dibahas adalah mata. Mata memiliki reseptor yang mampu menerima rangsangan cahaya atau disebut dengan fotoreseptor. Mata terdiri dari 3 lapisan, ada sklera, ada koroid, dan retina. Sklera ini berfungsi sebagai pelindung mata. Selanjutnya ada koroid. Koroid itu berfungsi untuk memberi makan sel-sel atau menyerap cahaya yang masuk ke dalam retina. Selanjutnya ada yang terakhir adalah retina. Retina ini merupakan lapisan yang sangat peka terhadap cahaya dan berfungsi untuk menerima cahaya dari luar. Yang selanjutnya di alat indera ada kulit. Kulit berfungsi sebagai alat peraba atau disebut dengan tangoreseptor.
Di kulit ini terdiri dari 3 lapisan, ada lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Selain itu juga di kulit terdapat ujung saraf perifer. Yang pertama ada ujung saraf reseptor dingin yang disebut dengan Krause. Selanjutnya ada ujung saraf reseptor panas yang disebut dengan Ruffini. Selanjutnya ada ujung saraf peraba atau disebut dengan Meissner, dan ada ujung saraf reseptor tekanan yang disebut dengan Pacini, dan yang terakhir ada ujung saraf bebas atau yang disebut dengan free nerve ending. Selain itu juga di alat indera terdapat telinga. Telinga merupakan indera pendengaran atau yang disebut dengan fonoreseptor. Di telinga terdapat 3 lapisan, ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Di lapisan luar terdapat daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan getaran-getaran suara. Yang selanjutnya ada liang telinga yang menghasilkan minyak serumen. Jadi minyak serumen ini berfungsi sebagai penghalang masuknya debu-debu atau serangga. Selanjutnya ada di tengah. Nah, di telinga bagian tengah ini terdapat 3 tulang, pembuluh Eustachius, dan membran timpani. 3 tulang ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Sedangkan pada pembuluh Eustachius ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tekanan udara dari luar ke telinga bagian tengah. Ya, dan yang terakhir ada membran timpani. Membran timpani ini berfungsi untuk merubah gelombang suara menjadi getaran suara. Nah, yang selanjutnya ada lapisan bagian dalam. Ini ada saluran semisirkularis dan vestibulum. Vestibulum dan saluran semisirkularis ini sama-sama mengatur keseimbangan getaran suara. Selanjutnya pada lidah sebagai indera perasa ini menangkap rangsangan senyawa kimia yang larut dalam air. Nah, di bagian-bagian lidah juga fungsinya beda-beda. Lidah bagian tepi depan ini untuk merasakan rasa manis, di bagian belakang untuk rasa pahit, bagian samping untuk rasa masam, dan bagian depan untuk rasa asin. Selain itu juga kuncup lidah. Kuncup lidah ini berfungsi untuk bertanggung jawab untuk mengenali rasa-rasa seperti rasa asin, rasa manis, rasa pahit, rasa umami atau lezat, dan rasa masam. Dan selanjutnya ada hidung. Hidung sebagai indera pembau atau chemoreseptor. Hidung ini beda dengan lidah ya tentunya. Hidung menangkap rangsangan yang ada di udara. Nah, di sini ada terdapat saraf olfaktori. Saraf olfaktori ini untuk memonitoring asupan bau yang masuk ke dalam hidung. Materi selanjutnya ada kelainan pada sistem regulasi. Kelainan pada sistem regulasi yang pertama ada amnesia. Amnesia adalah kondisi seseorang di mana mereka tidak mampu mengingat kejadian di masa lampau. Penyakit amnesia ini bisa disebabkan oleh goncangan batin atau cedera pada otak. Selanjutnya ada stroke. Stroke ini penyakit di mana terjadinya tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini juga bisa disebabkan oleh misalkan terhambatnya oksigen menuju otak sehingga otak kekurangan oksigen, atau banyak lagi penyebab-penyebab lain yang dapat menyebabkan stroke. Selanjutnya ada cater. Cater ini kondisi di mana seseorang menyakiti dirinya sendiri. Ini terjadi apabila mereka merasa tertekan, depresi, bingung, atau sedih. Selanjutnya ada neuritis. Neuritis ini adalah radang pada saraf yang dipengaruhi oleh tekanan atau pukulan yang sangat kencang atau patah tulang.
Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini kerusakan sebagian atau seluruh segmen dalam sumsum tulang belakang yang diakibatkan oleh misalkan terjatuh atau benturan. Selanjutnya ada Parkinson. Parkinson ini gejalanya misalkan kayak tangan itu seolah-olah kayak gemetar gitu. Selanjutnya gejala-gejala yang disebabkan oleh Parkinson itu misalkan kayak wajah tuh kaku, kayak pakai topeng kayak gitu. Selanjutnya ada epilepsi. Epilepsi itu penyakit yang disebabkan oleh dilepaskannya impuls pada neuron-neuron di otak. Selanjutnya ada poliomyelitis. Poliomyelitis itu terjadi karena infeksi virus yang menyerang sistem saraf. Gejalanya itu bisa demam, yang seperti itu. Selanjutnya ada neurasthenia. Neurasthenia ini penyakit di mana mereka itu bisa merasa cemas, sedih. Penyakit ini juga disebabkan oleh keracunan. Penyakit ini sebenarnya penyakit bawaan dari lahir. Jadi penyakit ini bukan disebabkan, maksudnya terjadinya pada saat mereka sebelum lahir pun gitu. Jadi bukan penyakit yang terjadi pada saat mereka lahir. Materi berikutnya yaitu pengaruh zat kimia terhadap sistem saraf. Zat kimia di sini ada dua, ada minuman beralkohol dan psikotropika. Yang pertama yang akan dibahas adalah psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang sistem saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, halusinasi, serta gangguan cara berpikir. Nah, di sini obat psikotropika dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada stimulan. Stimulan ini merupakan jenis psikotropika yang apabila seseorang mengkonsumsinya akan memicu sistem saraf pusat untuk menggunakan energi dengan cepat. Biasanya seseorang yang telah mengkonsumsi psikotropika jenis ini detak jantungnya tuh lebih cepat dari biasanya karena kan kerja jantung juga akan lebih cepat. Selanjutnya tekanan darah akan meningkat. Selanjutnya ada depresan. Depresan ini merupakan jenis psikotropika yang dapat mengurangi kegiatan sistem saraf menjadi pasif. Nah, obat depresan ini biasanya digunakan pada seseorang yang memiliki gangguan mental. Jadi ini tuh lebih ke obat penenang atau obat tidur. Yang selanjutnya ada halusinogen. Nah, halusinogen ini jenis psikotropika yang dapat meningkatkan respons emosional. Pada jenis psikotropika jenis halusinogen ini juga seseorang dapat menimbulkan halusinasi. Jadi seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang mereka bayangkan gitu, padahal tidak nyata atau tidak ada pada kenyataannya gitu. Selanjutnya ada euforia. Euforia ini merupakan jenis psikotropika yang apabila dikonsumsi itu dapat menimbulkan rasa gembira, terus bergairah. Biasanya jenis euforia ini psikotropika seperti ganja, terus marijuana gitu. Selanjutnya ada golongan psikotropika. Di sini psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan. Kenapa? Karena di golongan pertama ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat.
Contoh dari psikotropika golongan pertama ini yaitu ekstasi. Selanjutnya ada golongan 2. Di psikotropika golongan 2 ini memiliki khasiat terapi, tapi memiliki potensi ketergantungan yang kuat. Jadi sama kayak psikotropika golongan pertama. Selanjutnya ada golongan 3. Di golongan 3, potensi ketergantungan seseorang terhadap zat ini sedang. Contoh psikotropika golongan 3 ini yaitu amborbital. Dan yang terakhir atau golongan 4, di golongan 4 ini potensi seseorang untuk ketergantungan yaitu bersifat ringan. Contohnya itu psikotropika golongan 4 yaitu diazepam. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri pengguna psikotropika. Jadi ciri-ciri seseorang yang menggunakan psikotropika yaitu lemas, mukanya pucat, terus tubuh kurus, rambut, gigi rontok, terus menggigil disertai dengan teriakan-teriakan histeris gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kan tadi psikotropika itu mempengaruhi aktivitas otak dan sistem saraf gitu. Jadi otomatis pasti akan ada sistem saraf atau kerja otak yang terganggu. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan agar tidak menggunakan psikotropika ini diantaranya adalah beriman kepada Tuhan, tidak mencoba, tidak bergaul dengan pemakai. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena jika seseorang telah mendekatkan diri kepada Tuhan, artinya mereka sudah memiliki iman di dalam dirinya. Nah, jadi jika seseorang itu akan melakukan kesalahan atau akan keluar dari jalan Tuhan, otomatis mereka akan takut karena mereka kan sudah dipagari dengan pagar-pagar iman itu. Terus tidak mencoba. Nah, ini sih yang paling penting karena seseorang akan lebih memiliki potensi besar untuk ketergantungan jika mereka telah mencoba, karena kan psikotropika ini bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalkan udah sekali mencoba ya pasti akan merasa aneh gitu jika tidak menggunakannya. Terus tidak bergaul dengan pemakai. Nah, di sini juga mungkin peran lingkungan, peran circle pertemanan, peran lingkungan sekitar ini sangat berperan sekali ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilih dan memilah lingkungan yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada pengobatan. Di sini ada kegiatan keagamaan, sikap peduli, dan memeriksa kesehatan tubuh. Untuk pengobatan kegiatan keagamaan sama kayak tadi, karena kan kalau misalkan kita dekat dengan Tuhan, kita akan lebih takut akan apa yang telah diajarkan dan apa yang telah ditentukan gitu kan. Selanjutnya sikap peduli. Sikap peduli kita terhadap orang-orang sekitar juga di sini diperlukan, karena pada saat seseorang ketergantungan atau telah terjerumus ke hal-hal negatif dan mereka ingin bangkit lagi, itu sangat membutuhkan uluran tangan kita, mereka sangat membutuhkan dukungan moral dari kita gitu. Dan yang terakhir, memeriksakan kesehatan tubuh, karena biasanya seseorang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, mereka merasa bahwa ada yang kurang di dirinya, mereka merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dirinya, atau ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan semestinya. Nah, untuk mencegah hal itu dan untuk mencegah kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, maka kita harus memeriksakan diri, memeriksakan tubuh kita kepada pihak kesehatan atau pada dokter.
Jadi penanganan yang dilakukan pun lebih tepat dan lebih aman untuk diri kita. Yang selanjutnya ada materi tentang bahaya minuman beralkohol. Kan alkohol itu minuman yang dapat menekankan aktivitas pada sistem saraf pusat. Jadi pada saat seseorang meminum minuman beralkohol dengan kadar yang berbeda, maka gejala atau dampak yang ditimbulkan pun akan berbeda. Misalkan kayak kadarnya yang rendah, seseorang mengonsumsi alkohol dengan kadar yang rendah itu dampak yang ditimbulkannya mungkin seperti rasa malunya berkurang gitu, atau mereka lebih berani karena pada saat mereka mengkonsumsi minuman beralkohol kan sistem pengendalian diri mereka itu terganggu, otomatis mereka akan tidak mengontrol dirinya sepenuhnya karena sistem pengendalian diri mereka pun terganggu gitu. Selanjutnya, jika mereka mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar yang lebih tinggi levelnya, itu akan lebih luar biasa lagi dampaknya, seperti misalkan jalan sepoyongan kayak gitu. Soalnya kan sistem pengendalian dirinya sudah makin tergoncang gitu, sudah makin terganggu lagi. Selanjutnya, jika mereka mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar yang jauh lebih tinggi lagi, itu akan menyebabkan seseorang koma, bahkan kematian. Karena itu tadi, jika seseorang mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar yang rendah pun dampaknya kan luar biasa gitu, apalagi jika dikonsumsi dengan kadar yang jauh lebih tinggi. Itu sistem-sistem di dalam tubuh, apalagi sistem saraf pusat yang ditekan itu akan luar biasa dampaknya untuk diri mereka gitu. Di sini bahaya minuman beralkohol bisa mengganggu tidak hanya fisik saja tapi juga mengganggu jiwa. Di sini ada gangguan fisiknya seperti gangguan pada jaringan otot. Jelas-jelas ya sudah dapat kita simpulkan dari pemaparan sebelumnya bahwa karena alkohol ini menekankan pada aktivitas sistem saraf pusat, otomatis jika pusatnya saja sudah terganggu, bagaimana ke sistem-sistem yang ada di bawahnya gitu. Otomatis jika pusatnya terganggu, ke bawahnya juga akan terganggu, seperti halnya pada jaringan otot ini gitu. Selanjutnya ada janin yang tumbuh tidak sempurna. Jangankan kepada janinnya gitu, kepada diri ibu yang sedang mengandung pun jika mengkonsumsi minuman beralkohol ini kan akan sangat beresiko, akan sangat mengganggu gitu. Karena tadi seseorang yang sudah bisa dikatakan sudah dewasa pun jika minum minuman beralkohol ini dapat menyebabkan macam-macam ya, bisa sempoyongan, bisa mengurangi rasa malu, pengendalian tubuh yang berkurang, pengendalian diri yang berkurang gitu. Apalagi janin yang belum berkembang dengan sempurna akan dapat jauh lebih, impactnya tuh akan jauh lebih besar gitu. Selanjutnya ada gangguan jiwa seperti gangguan daya ingat. Karena tadi gangguan daya ingat kan diakibatkan oleh pengendalian diri berkurang, terus kan tadi sempoyongan untuk jalan tegap pun susah, apalagi untuk mengingat gitu. Karena pada saat seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol, otomatis daya ingat mereka itu akan terganggu. Selanjutnya ada mudah tersinggung. Karena itu tadi mereka kan sedang tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Jadi mungkin apa yang dikatakan orang lain atau karena mereka tidak sadar, jadi mereka lebih cenderung sensitif orangnya. Selanjutnya ada pengendalian diri menurun. Ini sudah jelas karena
sistem pengendalian tubuh atau sistem pengendalian diri kan turun drastis atau berkurang, sangat berkurang gitu. Jadi pengendalian diri pun akan sangat menurun gitu, akan sangat susah untuk mengendalikan diri si seseorang yang minum minuman beralkohol. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.